Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya hari ini. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut ya dalam kegiatan Kombel. Di sini ada judulnya adalah Healthy Movement Smart Generation, di mana itu adalah gerakan sehat generasi cerdas. Ya, boleh next Bu. Nah, ini sebagai implementasi proyek senam aerobik di sekolah ya. Next. Nah, di sini ada latar belakangnya. Yang pertama, menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan dimungkinkan karena gerakan yang terbatas. Kedua, banyaknya siswa yang kurang aktif secara fisik. Ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Keempat, potensi senam kreasi bisa diterapkan dan dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu senam bersama dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Jadi dilihat dari kegiatan senam hari Jumat yang selama ini kita jalankan, masih banyak yang harus dievaluasi ya. Kemudian pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik, yaitu choice atau suara. Yang pertama, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi, ya. Itu untuk voice dalam peserta didik. Kemudian choice-nya atau pilihan, peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Yang berikutnya ownership atau kepemilikan dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Nah, kemudian aset yang digunakan di sini adalah aset manusia, itu ada kepala sekolah, guru PJOK, wali kelas, guru dan KBS serta peserta didik. Ya, kemudian aset fisiknya lapangan olahraga, sound system yang akan digunakan untuk nanti melaksanakan senam aerobik. Kemudian yang terakhir ada aset sosial, yaitu komunitas belajar ya dari sekolah kita, kemudian hubungan antar peserta didik gitu. Nah, tujuan dari program ini yang pertama membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dan mempresentasikan hasil karya di kelas. Jadi dilihat dari kegiatan sebelumnya, banyak peserta didik yang mungkin rasa tanggung jawab dan kerjasamanya kurang. Nah, yang berikutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang berikutnya ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama ada capaiannya, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, bertanggung jawab, dan disiplin dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi, dan mempunyai rasa percaya diri. Ya. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu kita membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dan merencanakan senam dan menerapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang disiplin dan tanggung jawab. Ya. Kemudian yang terakhir, mengadakan evaluasi rutin dan memberikan umpan balik untuk memantau kemajuan. Jadi fungsinya ada umpan balik agar kita mudah untuk mengevaluasi apa saja yang sekiranya menurut kita kurang. Kemudian hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan kerjasama dalam kelompok, kedisiplinan dan mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan bertanggung jawab atau peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam dan memiliki rasa percaya diri. Nah, ini ada struktur dan mitra dalam komunitas belajar ya. Yang pertama, program kreasi senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan co-kurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berolahraga secara teratur.
meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Kemudian yang berikutnya, target program ini adalah fase E. Ya, jadi yang diambil kelas 10. Kemudian pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan sekolah. Yang terakhir, anggota komunitas belajar yang berkolaborasi yaitu guru PJOK dan guru seni budaya. Kenapa guru seni budaya? Karena banyak gerakan-gerakan yang bisa berkesinambungan dengan gerakan tari dan sebagainya. Kemudian ada rencana evaluasinya. Yang pertama, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, juga guru PJOK. Kemudian peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam kreasi. Yang berikutnya guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Kemudian guru seni yang membantu dalam pelaksanaan program senam kreasi. Nah, ini ada kemungkinan tantangan. Yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik. Mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu peserta didik ya ketika mereka ingin melaksanakan senam ya, dengan banyak faktor gitu kan di sini. Kemudian kurangnya pemahaman tentang manfaat senam kreasi. Jadi mungkin mereka juga berpikir untuk apa sih senam kreasi gitu kan. Jadi kalau kita memberikan pemahaman tentang manfaat, mungkin akan menemukan motivasi peserta didik juga. Kemudian berikutnya kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Yang terakhir ada evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala. Nah, rencana solusinya dari ketiga yang di atas itu, yang pertama, memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat dari senam kreasi. Kemudian untuk rencana solusi yang kedua, mengintegrasikan program ke dalam program PJOK dan berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwalnya. Kemudian yang terakhir, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Ya, cukup sekian ya penjelasan dari rencana tindak lanjut yang akan kita rencanakan untuk ke depannya. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.